Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Gracio Putra, NIM 24060119. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil PPT yang telah saya buat dengan mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan membahas tentang dengan bab 7, yang dimana judul besarnya yaitu urbanisasi dan migrasi desa kota, yaitu teori dan kebijakan. Kita masuk ke outline-nya. 7.1 yaitu dilema migrasi dan urbanisasi. 7.2 itu peranan kota distrik industri. 7.3 masalah yang ditimbulkan kota raksasa. 7.4 sektor informal perkotaan. 7.5 migrasi dan pembangunan. 7.6 menuju teori ekonomi tentang migrasi desa kota. Yang ke-7.7 itu rangkuman dan kesimpulan strategi komprehensif mengenai migrasi dan lapangan kerja. Lanjut ke dengan 7.1 yang dimana dilema migrasi dan urbanisasi. Di sini menjelaskan urbanisasi, yaitu tren dan proyeksi urbanisasi menunjukkan adanya hubungan positif antara tingkat pendapatan per kapita dan persentase penduduk perkotaan. Semakin maju suatu negara, semakin tinggi tingkat urbanisasinya. Negara maju umumnya telah memiliki penduduk perkotaan yang besar. Sedangkan negara berkembang mengalami peningkatan urbanisasi yang sangat cepat, terutama di Asia dan Afrika. Sejak tahun 1950 hingga proyeksi tahun 2030, jumlah penduduk perkotaan dunia terus meningkat dan diperkirakan mencapai sekitar 5 miliar jiwa atau hampir 60% populasi dunia. Maka pertumbuhan kota besar dan megapolis juga semakin dominan akibat migrasi desa ke kota serta perkembangan ekonomi dan industrialisasi. Nah, di sini kita masuk ke dampak urbanisasi dan pemukiman umum. Dampaknya itu pertumbuhan penduduk perkotaan yang sangat cepat menimbulkan berbagai tantangan seperti meningkatnya kebutuhan perumahan, transportasi, sanitasi, dan layanan sosial. Di banyak negara berkembang, pertumbuhan permukiman kumuh terjadi lebih cepat dibandingkan pertumbuhan kawasan perkotaan secara umum, terutama di Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara. Urbanisasi yang tidak terkendali dapat menyebabkan kepadatan penduduk, kemiskinan perkotaan, pengangguran, dan masalah lingkungan. Namun, urbanisasi juga memberikan dampak positif berupa peningkatan aktivitas ekonomi, produktivitas, dan perkembangan infrastruktur. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan kota yang baik agar urbanisasi dapat mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Lanjut. Lanjut kita masuk ke 7.2 itu peranan kota distrik industri. Distrik industri yaitu peranan kota berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi melalui keuntungan aglomerasi dan ekonomi lokalisasi.
Kota menyediakan berbagai manfaat seperti efisiensi biaya produksi, kemudahan memperoleh tenaga kerja, kedekatan dengan pemasok dan konsumen, serta pertukaran pengetahuan dan keterampilan antar pelaku. Distrik industri berkembang karena perusahaan-perusahaan yang sejenis atau saling berkaitan berkumpul dalam satu wilayah, sehingga menciptakan spesialisasi bagian kerja dan peningkatan produktivitas. Fenomena ini banyak ditemukan di negara berkembang, mulai dari industri rumah tangga hingga industri manufaktur berteknologi menengah. Selain mendorong inovasi, kerjasama antar pelaku usaha, serta pertumbuhan ekonomi kawasan, namun perkembangan tersebut tetap memerlukan dukungan pemerintah melalui penyediaan infrastruktur, kebijakan yang mendukung, dan penguatan modal sosial agar manfaat aglomerasi dapat berkembang secara. Nah, skala perkotaan yang efisien. Lalu skala perkotaan yang efisien tidak berarti seluruh industri harus dipusatkan pada satu kota. Karena efisiensi hanya dapat mencapai bagi industri-industri yang memiliki keterkaitan erat. Semakin tinggi kepadatan kawasan perkotaan, semakin tinggi pula biaya penumpukan seperti harga lahan, bangunan, transportasi, dan infrastruktur. Kota besar memang memberikan keuntungan aglomerasi, namun juga menimbulkan biaya hidup yang tinggi sehingga keuntungan upah yang lebih besar seringkali tidak berbeda jauh dengan kota kecil. Oleh karena itu, kekuatan memusat dari aglomerasi perkotaan akan diimbangi oleh kekuatan menyebar akibat meningkatnya biaya pemusatan. Ukuran yang hierarki kota dipengaruhi oleh skala ekonomi produksi, biaya transportasi, dan pola permintaan pasar. Model hierarki kota menjelaskan bahwa kota kecil memiliki aktivitas dengan radius pasar kecil, sedangkan kota besar memiliki aktivitas yang lebih beragam dengan radius pasar lebih luas. Sementara itu, model bidang datar terdiferensiasi menekankan pentingnya jaringan transportasi dan keterkaitan industri dalam menentukan konsentrasi perkotaan dan lokasi kegiatan ekonomi. Lalu kita masuk ke 7.3, di mana masalah yang ditimbulkan kota raksasa. Rute transportasi utama di negara-negara berkembang umumnya merupakan warisan zaman kolonial dengan sistem hub and spoke yang memusatkan aktivitas pada ibu kota atau kota besar. Kondisi ini menyebabkan terjadinya penumpukan penduduk dan aktivitas ekonomi di kota-kota raksasa, seperti yang terjadi di beberapa negara Amerika Latin. Pemerintah di negara berkembang seringkali kurang efektif dalam menyebarkan industri dan pembangunan ke kota-kota berukuran sedang sehingga ketimpangan perkotaan semakin besar. Selain itu, muncul masalah aglomerasi, yaitu konsentrasi industri dan penduduk yang terlalu tinggi di satu wilayah, sehingga biaya sosial dan ekonomi meningkat. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan pembangunan infrastruktur, keterkaitan transportasi antar kota, desentralisasi perkotaan, serta pengembangan kota-kota alternatif dan kota satelit agar pertumbuhan lebih merata dan beban kota besar dapat dikurangi. Ya. Nah, bias kota utama bias kotanya itu First City Bias. Terjadi ketika kota terbesar atau ibu kota suatu negara menerima bagian investasi publik dan insentif investasi swasta dalam proporsi lebih besar
dibandingkan kota-kota lainnya. Akibatnya, kota utama memiliki jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi yang jauh lebih besar dan tidak efisien dibandingkan kota lain. Fenomena ini terlihat di berbagai negara berkembang, terutama pada kota-kota seperti Buenos Aires, Santiago, Meksiko City, dan Lima yang sekaligus berfungsi sebagai ibu kota negara. Contoh lain adalah Bangkok, Thailand yang penduduknya sekitar 20 kali lebih besar dari kota Kenua, Manila di Filipina yang berpenduduk 7 kali kota tersebut terbesar kedua, serta Kinshasa di Kongo yang dihuni oleh lebih dari 5 kali jumlah penduduk kota keduanya. Kondisi ini menunjukkan besarnya konsentrasi pembangunan dan aktivitas ekonomi di kota utama negara-negara berkembang. Penyebab timbulnya kota raksasa yaitu kota raksasa di negara berkembang muncul akibat kombinasi sistem transportasi, hub and spoke, konsentrasi politik dan ekonomi, serta kebijakan industrialisasi substitusi impor yang mendorong perusahaan dan aktivitas ekonomi terpusat di satu kota utama. Perusahaan memilih beroperasi di kota besar karena konsumen lebih banyak, biaya distribusi lebih efisien, dan peluang pasar lebih besar. Selain itu, kediktatoran dan pemerintahan otoritas cenderung memusatkan pembangunan anggaran, pekerjaan, infrastruktur, dan layanan pemerintah di ibu kota untuk menjaga kekuasaan politik. Kondisi ini dipengaruhi oleh korupsi, praktik mente, lemahnya demokrasi, serta buruknya infrastruktur di daerah-daerah lain yang mendorong migrasi besar-besaran ke kota utama. Oleh karena itu, pengembangan wilayah lain, demokrasi yang lebih baik, dan pemerataan pembangunan diperlukan untuk mengurangi pertumbuhan kota raksasa yang terlalu. Lanjut ke 7.4, yaitu sektor informal perkotaan. Sektor informal merupakan bagian dari perekonomian perkotaan di negara berkembang yang tidak terorganisasi, tidak diregulasi, dan umumnya tidak terdaftar secara resmi. Sektor ini berkembang karena sektor formal tidak mampu menyerapkan pertumbuhan tenaga kerja perkotaan sehingga banyak penduduk menciptakan pekerjaan sendiri atau bekerja pada usaha kecil keluarga. Aktivitas sektor informal sangat beragam seperti perdagangan kaki lima, mekanik, tukang kayu, pengrajin, pembantu rumah tangga, hingga usaha kecil yang dipekerjakan anggota keluarga. Di banyak negara berkembang, sekitar setengah penduduk perkotaan bekerja di sektor informal dengan presentasi antara 30% sampai 70%. Sektor informal dicirikan oleh usaha skala kecil, teknologi sederhana, padat karya, mudah dimasuki, dan persaingan tinggi sehingga pendapatan pekerjaannya relatif rendah. Para pekerja umumnya kurang terdidik, tidak memiliki akses modal, serta tidak memperoleh perlindungan kerja dan jaminan sosial seperti di sektor formal. Banyak pekerjaan sektor informal berasal dari pedesaan dan tinggal di kawasan kumuh dengan fasilitas publik yang sangat terbatas. Lanjut, kebijakan bagi sektor informal perkotaan. Memungkinkan tenaga kerja yang berlebih untuk keluar dari kemiskinan ekstrim dan kondisi sulit di desa. Meski kondisi kerja dan pendapatan seringkali tidak jauh lebih baik, sektor formal bergantung pada sektor informal untuk mendapatkan input murah, sedangkan sektor informal bergantung pada pertumbuhan sektor formal untuk mendapatkan pasar. Sektor informal masih tetap lebih tinggi daripada pekerjaan di wilayah-wilayah pedesaan paling miskin, tetapi produktivitasnya juga lebih rendah. Banyak argumen mendukung dalam sektor informal, antara lain menghasilkan lapangan kerja, pendapatan, surplus bank, dan distribusi manfaat pembangunan bagi kaum miskin. Namun sektor informal juga memiliki kelemahan, seperti hubungan erat dengan migrasi desa kota,
kemudahan memperoleh pekerjaan yang dapat memperbesar pengangguran di perkotaan, serta berbagai masalah urbanisasi seperti polusi, kemacetan, dan penurunan kualitas lingkungan hidup. Upaya meningkatkan sektor informal perlu memperhatikan kemudahan izin usaha, pelatihan keterampilan, dan pengurangan prosedur birokrasi yang berbeda. Ke-7.6 menuju teori ekonomi tentang migrasi desa kota. Deskripsi verbal model Todaro. Model Todaro berasumsi bahwa migrasi merupakan fenomena ekonomi yang rasional di mana keputusan individu untuk berpindah didasarkan pada perbandingan antara pendapatan yang diharapkan di kota dengan pendapatan rata-rata di pedesaan. Premis dasarnya adalah bahwa para migran mempertimbangkan berbagai besar tenaga kerja yang tersedia bagi mereka yang memiliki sektor yang dipandang dapat memaksimalkan hasil yang diharapkan dari bermigrasi. Namun, dalam konteks negara berkembang, para migrasi seringkali harus menghadapi risiko pengangguran kronis karena mereka tidak selalu mendapatkan pekerjaan di sektor modern secara langsung, sehingga mereka terpaksa bekerja di sektor informal dengan upah rendah. Oleh karena itu, keputusan untuk bermigrasi menjadi tidak rasional. Jadi probabilitas mendapatkan pekerjaan di kota sedang sangat rendah, meskipun terdapat selisih pendapatan yang lebar antara wilayah, perkotaan, dan desa. Lanjut, lalu sebuah penyajian melalui diagram. Proses pencapaian equilibrium pengangguran antara upah perkotaan yang diharapkan dan pendapatan pedesaan yang dijelaskan melalui diagram model Harris-Todaro yang membandingkan pasar tenaga kerja di dua sektor, yaitu sektor pertanian, pedesaan, dan sektor manufaktur perkotaan. Dalam rangka ini, permintaan tenaga kerja di masing-masing sektor ditentukan oleh produk marginal kebutuhan tenaga kerja, di mana equilibrium upah pasar klasik seharusnya tercapai pada titik fleksibel, di mana upah pedesaan sama dengan upah kota. Namun model Todaro menunjukkan bahwa migrasi tetap terjadi selama upah perkotaan yang diharapkan, yang memperhitungkan probabilitas mendapatkan pekerjaan masih lebih tinggi daripada upah pedesaan, sehingga menciptakan titik equilibrium baru yang menyertakan adanya pengangguran terbuka di perkotaan sebagai konsekuensi dari ketimpangan ekonomi tersebut. Lanjut, 5 implikasi kebijakan. Aplikasi kebijakan dari model Todaro menekankan bahwa ketidakseimbangan peluang ekonomi antara negara besar dan kota harus dibatasi dengan mengurangi bias perkotaan dalam strategi karena penciptaan lapangan kerja di kota tanpa dibarengi pembangunan pedesaan justru akan memicu arus migrasi yang lebih besar. Migrasi dorongan solusi tradisional seperti perluasan sektor, kader perkotaan, atau subsidi upah seringkali bersifat kontraproduktif karena meningkatkan pendapatan yang diharapkan di kota, sehingga memperarah pengaruh perkotaan. Selain itu, perluasan pendidikan yang tidak terkendali dapat menyebabkan inflasi persyaratan kerja, di mana pekerjaan administratif mulai diisi oleh lulusan pendidikan tinggi yang pada gilirannya semakin mendorong keinginan penduduk berpendidikan untuk bermigrasi. Oleh karena itu, strategi yang paling efektif adalah kombinasi antara penghapusan distorsi harga faktor produksi dan program pengembangan pedesaan yang terintegrasi
guna menciptakan keseimbangan ekonomi yang berkelanjutan antara kedua wilayah. Lalu yang terakhir yaitu 7.7 yaitu rangkuman dan kesimpulan, yaitu strategi komprehensif mengenai migrasi dan lapangan kerja. Stop, uh, Strategi komprehensif untuk mengulangi masalah migrasi dan pengangguran di negara berkembang harus berfokus pada penciptaan keseimbangan ekonomi yang lebih baik antara desa dan kota melalui pembangunan sektor pertanian, peluasan industri skala kecil pada karya, serta penghapusan distorsi harga faktor produksi. Langkah ini perlu didukung oleh pemilihan teknologi produksi yang tepat guna modifikasi keterkaitan antara sistem pendidikan dan kebutuhan lapangan kerja guna mengurangi tuntutan pendidikan yang berlebihan serta pengendalian tingkat pertumbuhan penduduk untuk meredam tekanan pada angkatan kerja. Selain itu, desentralisasi wewenang ke kota-kota kecil dan daerah sekitarnya menjadi langkah krusial untuk meningkatkan efisiensi kebijakan publik dan kualitas layanan berdasarkan kondisi lokal, yang pada akhirnya akan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan ekonomi di masa depan. Baiklah, sampai segini dulu yang bisa saya jelaskan hasil yang saya buat. Kalau ada salah kata yang tidak menyenangkan, saya mohon maaf, atau saya salah kata, saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.